Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak kelas 12 IPS, pada video kali ini kita akan lanjut lagi materi dari yang sudah kita bahas sebelumnya tentang respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas masalah respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana sebetulnya nanti peranan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia? Nah, sebelumnya perlu diketahui oleh anak-anak, sebagaimana video yang sudah kita bahas sebelumnya tentang respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, barangkali nanti pada video kali ini akan terjadi tumpang tindih materi tentang respon Belanda dengan respon PBB. Karena memang ini adalah materi yang berangkai dan kita pilah-pilah menjadi satu-satu antara PBB dan Belanda misalkan. Kemungkinan nanti akan ketemu dengan pembahasan atau materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Tapi rasa-rasanya ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kita terhadap materi respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Kita mulai dari masalah upaya-upaya Belanda dulu untuk menguasai Indonesia lagi ya, untuk menancapkan kuku kolonialismenya lagi di Indonesia. Sebagaimana video yang sudah disampaikan sebelumnya, Belanda berusaha mati-matian untuk kembali berkuasa di tanah Indonesia ini. Tetapi tidak gampang memang, karena Indonesia sudah mulai sadar siapa dirinya dan sudah memproklamasikan diri juga 17 Agustus 45, dan kemudian Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan. Belanda yang ingin menguasai Indonesia dan Indonesia yang tidak mau dikuasai lagi, akhirnya menyeret kedua pihak ini ke medan-medan pertempuran. Kemudian begini, pertanyaan fundamentalnya, pertanyaan paling mendasar dari materi ini adalah mengapa PBB itu kemudian ikut campur, mau ikut campur ke dalam masalah-masalah sengketa Indonesia dan Belanda ini. Siapa sebetulnya PBB? Maunya itu apa gitu loh. Kenapa kok dia ikut campur? Nah, ada baiknya sebelum kita menjawab hal ini, kita harus tahu dulu latar belakang dan tujuan kenapa sebetulnya PBB itu dibentuk ya. Nah, sesuai dengan tujuan didirikannya PBB itu sendiri, ada paling tidak 3 ya tujuan didirikan PBB. Yang pertama adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Artinya PBB punya tanggung jawab atau punya panggilan untuk menjaga keamanan dunia internasional. Kemudian yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa-bangsa di dunia. Kemudian yang ketiga adalah memecahkan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, kemudian sosial, budaya, atau bahkan masalah-masalah hak asasi manusia atau human right. Dari 3 tujuan didirikannya PBB ini, kita sudah bisa mencerna atau kita sudah bisa memahami kenapa kemudian PBB ini mau ikut campur masalah sengketa Indonesia dengan Belanda ini, yang gelut terus-menerus gitu ya, memperebutkan tanah ini. Ya sebetulnya bukan memperebutkan, Indonesia itu mempertahankan dan Belanda yang maksa gitu, yang ngotot untuk mau merampas tanah ini lagi. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat PBB ikut campur di dalamnya. PBB akhirnya menjadi penengah, dan peristiwa yang paling membuat PBB secara total masuk ke dalam konflik Indonesia-Belanda ini adalah dimulai pada agresi militer Belanda yang pertama, yaitu 21 Juli 1947. Agresi militer Belanda yang pertama ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya bahwa ini ilegal. Artinya setelah dilakukan perjanjian Linggarjati sebelumnya, Indonesia dan Belanda itu sebetulnya terikat di dalam satu nota kesepahaman. Belanda akhirnya yang melanggar itu sendiri. Terjadilah akhirnya agresi militer Belanda yang pertama itu, atau oleh Belanda disebut sebagai aksi polisional. Operasinya disebut operasi produk. Nah, ini yang kemudian membuat PBB tidak suka terhadap sikap Belanda. PBB akhirnya lewat Dewan Keamanannya turun tangan dan menyerukan pada 1 Agustus 1947, PBB meminta kedua belah pihak
untuk melakukan gencatan senjata. Artinya, makna dari gencatan senjata itu sendiri adalah penghentian kontak atau tembak-menembak di antara kedua belah pihak. Jadi kalau sebelumnya tembak-tembakan itu tidak boleh diadakan tembak-tembakan dulu. Tenang dulu, santai dulu gitu ya, masa tenang. Artinya harus ada yang berunding. Pihak pemimpin republik itu berunding, tentara di bawahnya tenang dulu. Nah, itu aturan-aturan dalam gencatan senjata. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik atau kemudian disebut sebagai Komisi 3 Negara. Kalau Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya di KTN ini, Belanda memilih Belgia sebagai wakilnya, dan kemudian bertindak sebagai pihak netral adalah Amerika Serikat. Nah, dari KTN ini kemudian muncul apa yang disebut sebagai Perjanjian Renville. Sebetulnya dari Perjanjian Renville ini Indonesia banyak dirugikan. Wilayah Indonesia yang semula cukup luas, ketika selesai Perjanjian Renville, wilayah Indonesia ini hanya sekitar Jawa Tengah saja, Jogja dan sebagian Jawa Tengah, dan kemudian hanya dengan Banten. Waktu itu ibu kotanya Indonesia itu ada di Yogyakarta. Ya, ingat bahwa ibu kota Indonesia itu kita pernah beribu kota Yogyakarta. Kemudian selanjutnya Perjanjian Renville ini juga tidak dipatuhi oleh Belanda. Ya, sebetulnya Belanda juga merupakan reaksi juga ya dari apa yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia juga sedikit nakal sebetulnya. Karena adanya garis Van Mock itu yang membuat wilayah Indonesia semakin mengecil, Indonesia itu kemudian mengirim tentara-tentaranya untuk berada di wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. Tentara-tentaranya ini bergerilya. Itu yang membuat Belanda akhirnya ya sedikit marah juga. Dan kemudian muncul apa yang disebut sebagai agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda yang kedua ini bisa dikatakan bahwa Belanda semakin mendapat kecaman dari dunia internasional. Baik dari negara-negara yang mulanya berteman dengan Belanda seperti Amerika, Australia misalkan, ini negara-negara ini akhirnya mengecam Belanda. Kenapa Belanda ini secara brutal menembaki orang-orang Indonesia atau menyerang secara membabi buta orang-orang Indonesia. Nah, selanjutnya Belanda akhirnya berada di posisi yang sulit. Kemudian Dewan Keamanan PBB juga merasa tersinggung dengan sikap yang dilakukan oleh Belanda. Kalau anak-anak misalkan lihat video ini, cuplikan saja. Dari video itu, coba perhatikan, baik Soekarno, kemudian Haji Agus Salim, dan kawan-kawan, mereka santai saja ketika ditangkap di Yogyakarta. Itu ditangkapnya tadi di gedung bekas residen ya, gedung bekas residen Jogja. Kalau anak-anak tahu, tempatnya itu di perempatan di Malioboro, sebelah selatan itu ya. Jadi ada di pojokan barat itu ada gedung bekas residen di situ. Nah, itu yang dijadikan sebagai istana negara waktu itu yang tadi tempatnya ditangkap. Soekarno sendiri itu tahu bahwa kalau sampai pemimpin republik ini ditangkap, nanti posisi Belanda akan semakin tersudutkan, dan itu memang benar. Makanya pada malam sebelum penangkapan itu sebetulnya Jenderal Sudirman itu menemui Soekarno untuk mengajak Soekarno dan para pemimpin republik waktu itu untuk ikut dengan Sudirman dan kawan-kawannya ya, dan pasukan-pasukannya untuk melarikan diri supaya tidak ditangkap. Tetapi Soekarno tahu, menurut beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB, salah satu utusan dari Dewan Keamanan PBB itu ada di sekitaran Jogja juga, ada di dekat sana. Sehingga apa yang dilakukan oleh Belanda tercium oleh Dewan Keamanan PBB, dan itu membuat mereka tersinggung. Dianggap bahwa Belanda ini tidak mematuhi perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya. PBB membubarkan KTN yang kemudian dianggap gagal gitu ya. KTN sudah dianggap gagal dan kemudian diganti dengan UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Nah, dari UNCI inilah kemudian terjadi perjanjian Romroyen yang di dalamnya itu salah satunya adalah tuntutan supaya para Republikan atau para pemimpin Republik untuk dikembalikan lagi ke Jogja atau ke Jakarta. Kemudian disepakati juga bahwa pada bulan Desember akan diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Pada konferensi meja bundar itulah momentumnya Indonesia betul-betul mendapat kemerdekaan gitu ya, secara de facto maupun de jure. Belanda sendiri menganggap bahwa KMB itu sebagai penyerahan kedaulatan. Nah, itu yang
kemudian juga membuat sengketa opini. Orang Indonesia sendiri percaya bahwa KMB itu adalah pengakuan kedaulatan, sedangkan katanya Belanda itu adalah penyerahan kedaulatan. Itu juga yang menyebabkan Belanda sedari awal itu tidak pernah mengakui bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 45. Baru tahun 2005 Belanda itu mengakui bahwa Indonesia itu merdeka 17 Agustus 45. Sebelum 2005 Belanda itu masih percaya bahwa Indonesia itu merdekanya itu 27 Desember 1949, yaitu ketika terjadinya perjanjian KMB itu. Nah, tetapi tentu saja yang betul adalah 17 Agustus 1945 gitu ya, karena itu memang kehendak kita. Bahwa dunia internasional waktu itu belum mengakui, yaitu urusan lain gitu. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan atau pengakuan kemerdekaan dari KMB itu, pada 1950 akhirnya Indonesia betul-betul masuk di dalam pergaulan bangsa-bangsa merdeka. Indonesia masuk secara resmi ke dalam keanggotaan PBB 1950 itu. Itulah sekelumit masalah peranan PBB dalam kemerdekaan Indonesia. Tentu saja video ini bersifat singkat dan sangat-sangat minim sekali. Saya berharap anak-anak menambah wawasan dengan membaca sumber-sumber lain ya, berupa buku, jurnal-jurnal di internet, ataupun hal-hal lain atau sumber-sumber lain yang bisa anak-anak dapatkan. Video kali ini saya rasa cukup dulu sampai di sini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.